Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Teori Pendekatan Kekuasaan, Analisis Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 terdiri dari Kurnia Rahmi, saya sendiri Novianti, Rana Salsabella, dan Virial Aulia. Bahasan pertama yang akan dibahas yaitu resum jurnal. Resum jurnal pertama yang kami resum yaitu analisis kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Dalam menggunakan APBD, pemerintah daerah perlu menyusun pedoman terperinci yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan serta meningkatkan efisiensi, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi, masalah kecurangan masih dapat terjadi seperti kasus kecurangan pengadaan alat kesehatan yang didanai APBD. Masalah kecurangan tersebut terjadi karena kelemahan sistem pengendalian internal serta kerjasama antara pengembangan kekuasaan dan pihak lain untuk melakukan tindakan kecurangan dalam menetapkan APBD. Kasus tersebut terjadi karena adanya dinasti politik dan dinasti ekonomi di bawah pimpinan Ratu Atut. Akibatnya, negara mengalami kerugian senilai 193 miliar rupiah. Jurnal kedua yang kami resum yaitu Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa, Studi Kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2014-2015 di Jawa Timur. Kasus korupsi di Klub Band Semar Parapan sudah mulai diketahui masyarakat kurang lebih pada pertengahan 2014. Korupsi tersebut membentuk suatu jaringan, dan jaringan korupsi bukanlah fenomena yang baru. Jaringan korupsi yang terbentuk dalam struktur pemerintahan Klub Band Semar Parapan melibatkan 4 hubungan, yaitu hubungan profesi, tim sukses, keluarga, dan pertemanan. Semua aktor dalam jaringan itu memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Terbentuknya sebuah jaringan korupsi akan mempermudah berlangsungnya tindakan korupsi. Berdasarkan Inspektorat Kabupaten Parapan, kerugian negara akibat kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa tersebut merugikan negara sebesar 87 juta rupiah. Jurnal ketiga yang kami resum berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/PID Sus TPK 2018 PNMD. Berdasarkan hasil penelitian ICW tahun 2012 hingga 2016, pelaku tindak pidana korupsi yang berlatar belakang PNS menduduki urutan teratas dengan jumlah kasus sebanyak 244. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan faktor keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan PN Medan, hakim memiliki beberapa pertimbangan antara lain berdasarkan alat bukti dan barang bukti, fakta-fakta hukum, seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan dakwaan oleh penuntut hukum. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap PNS dalam kasus tersebut ialah Majelis Hakim tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa tersebut berstatus sebagai PNS. Yang berikutnya adalah kajian teori. Yang pertama, teori pendekatan kekuasaan. Konsep kekuasaan secara intuitif merupakan pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dalam mencapai tujuan dengan melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi dan merubah dunia sekitar. Menurut Max Weber dalam bukunya yang berjudul Economy and Society, kekuasaan adalah peluang seseorang mampu melakukan keinginannya dengan berbagai hambatan-hambatannya, namun tanpa memedulikan dasar-dasar untuk menentukan peluang tersebut. Kekuasaan menggunakan sejumlah sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain, yang pada dasarnya merupakan suatu relasi. Dalam praktek kekuasaan, kekuasaan muncul dalam bentuk relasional atau kekuasaan langsung, dan dalam bentuk kekuasaan tidak langsung atau kekuasaan struktural. Yang kedua yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurut Lubis dan Scott, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Kolusi merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan. Sedangkan nepotisme merupakan suatu perbuatan atau tindakan atau pengambilan keputusan secara subjektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga, kelompok, ataupun golongannya untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu.
Kronologi kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Pertama, terjadinya kecurangan dalam APBD tahun anggaran 2012 Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, di mana indikasi kerugian negara mencapai 193 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2012 hingga 2013. Dalam bongkar perkara korupsi alat kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, dijelaskan bahwa pemerintah membeli barang dengan realisasi anggaran sebesar 240,814 miliar, di mana terjadi kerugian negara sebesar 48,779 miliar yang berasal dari penggelembungan harga, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, serta tidak adanya barang ketika dilakukan pemeriksaan. Adanya tindak kecurangan di Kota Tangerang Selatan, yaitu dalam bentuk penggelembungan harga pengadaan alat kesehatan. Hal ini juga dilihat dari kebanyakan tender dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut, sehingga akibat hal ini kerugian negara sebesar 12,289 miliar. Nah, jabatan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten dan Tubagus Cairi Wardana sebagai Ketua Kadin Banten digunakan mereka untuk melakukan kolusi pengadaan alat kesehatan. Berbagai posisi strategis di Provinsi Banten dikuasai oleh keluarga Ratu Atut, mulai dari organisasi masyarakat, forum, dan maupun jabatan di pemerintahan. Nah, hal ini juga diakibatkan oleh gaya hidup dan latar belakang Ratu Atut yang mendorong Ratu Atut untuk melakukan tindak kecurangan dalam proyek pengadaan alat kesehatan, di mana ia pernah mengalami saat susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ayahnya, Kasan Sohib, menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kasus korupsi Banten juga didukung dengan karakteristik orang-orang pemerintahan Banten yang cenderung money oriented. Nah, akibat hal tersebut, Ratu Atut dan Tubagus Cairi mudah untuk memiliki orang yang mau bekerja sama dengan diberi komisi apabila pengadaan alat kesehatan dimenangkan oleh perusahaan keluarga Ratu Atut. Mereka juga melakukan kekerasan terhadap perusahaan maupun pegawai yang mencoba melawan mereka untuk memenangkan proyek pengadaan alat kesehatan. Contohnya seperti melakukan teror agar perusahaan lain mengundurkan diri atau tidak segan melakukan pemecatan pegawai. Nah, masyarakat Banten juga memiliki kesadaran yang rendah terhadap tingkat pemberantasan korupsi. Hal ini terbukti dengan susahnya Indonesian Corruption Watch membangun aliansi masyarakat anti korupsi di Banten. Nah, penelusuran Metro TV 10 Desember 2013 mengungkap fakta bahwa lokasi perusahaan pemenang tender adalah fiktif, yaitu CVB Nasadaya, PT Mikondo Adiguna Pratama, PT ADCA Mandiri, dan PT Waliman Nugraha Jaya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PT Bali Pacific Pratama yang berada di Jakarta yang dimiliki oleh Tubagus Cairi Wardana. Nah, akibat hal-hal yang telah dijelaskan tadi, Ratu Atut dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto Pasal 55 Ayat 1. Selanjutnya ada analisis kasus teori dengan ekonomi politik pendekatan kekuasaan. Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, teridentifikasi bahwa terjadinya kasus korupsi ini karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu Atut selaku Gubernur Banten. Fraud yang terjadi ini karena adanya kelemahan dari sistem pengendalian internal serta kerjasama antara pemegang kekuasaan dan pihak lain untuk melakukan tindakan kecurangan dalam menetapkan APBD. Ratu Atut sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan besar di Provinsi Banten membuat dinasti sendiri, di mana banyak saudara-saudara Ratu Atut yang menjabat di berbagai posisi pemerintahan di dalamnya. Hal ini membuat pengadaan alat kesehatan karena kekuasaan-kekuasaan itu menjadi lebih mudah, di mana hal tersebut berkesesuaian dengan teori ekonomi politik pendekatan kekuasaan. Semakin besar kekuasaan, maka semakin mudah mencapai berbagai tujuan, namun sayangnya kekuasaan yang dipegang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini pula berkesesuaian dengan yang dikatakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, manusia didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan uang, oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaannya tersebut sebagai tujuan yang paling utama dalam hidupnya. Ratu Atut pun tidak segan melakukan pemecatan atau teror
teror bila ada pegawai yang berani melawan dan membuat orang-orang di Dinas Kesehatan memiliki pola kerja untuk mengarahkan proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga Ratu Atut yang terafiliasi dan mau bekerja sama dengan keluarga Ratu Atut untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proyek pengadaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa seseorang yang melakukan segala hal sesuai dengan kehendaknya meskipun terdapat hambatan, maka dengan tanpa memberikan dasar-dasar untuk menentukan probabilitasnya. Maka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten ini merugikan keuangan negara senilai 193 miliar rupiah. Bagi Ratu Atut sendiri, dia tidak menyadari kepentingan dia sendiri sebagai Gubernur Banten. Dia memiliki kekuasaan di Provinsi Banten untuk menyejahterakan masyarakat Banten. Namun Ratu Atut menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menimbulkan kerugian besar bagi warga Banten dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini mencerminkan bahwa ketika seseorang tidak menyadari apa kepentingan mereka, maka orang-orang tersebut tidak memiliki kekuasaan real, berkebalikan dengan kekuasaan terkondisikan yang memahami kepentingan mereka masing-masing. Simpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kali ini yaitu Ratu Atut selaku Gubernur Provinsi Banten membentuk dinasti ekonomi dan dinasti politik di wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, sangat mudah bagi Ratu Atut untuk memenangkan proyek pengadaan alat kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi politik pendekatan kekuasaan. Akan tetapi, kekuasaan yang dimiliki Ratu Atut justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Fraud dalam pengadaan alat kesehatan ini terjadi akibat dari kepemimpinan Ratu Atut yang tidak berintegritas, sebab pendelegasian wewenang dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi, dan negara pun mengalami kerugian senilai 193 miliar rupiah. Sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Khoisiah dituntut 8 tahun penjara dan juga denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan atas dakwaan korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan Alkes Provinsi Banten. Beberapa hal yang memberatkan Ratu Atut dalam kasus korupsi Alkes diantaranya tindak korupsi yang ia lakukan dinilai tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang digagas oleh pemerintah. Terdakwa juga terbukti menerima dan menikmati uang korupsi yang merugikan negara hingga 3 miliar 859 juta rupiah. Status Ratu Atut sebagai narapidana kasus suap mantan Hakim MK Akil Mokhtar juga turut menjadi pertimbangan menjatuhkan tuntutan. Sudah mengakui perbuatannya, ada pengembalian keuangan negara sebesar yang dinikmati oleh terdakwa, kita tuntut. Ya, Ratu Atut Khoisiah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 5,4 miliar rupiah. Kasus korupsi pengadaan Alkes ini terjadi pada tahun anggaran 2011-2012. Ratu Atut bersama adik kandungnya Tubagus Hairi Wardana atau Wawan ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2014. Mantan Gubernur Banten ini diduga telah mengatur pemenang lelang pengadaan alat kesehatan di Banten dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkannya. Sementara Wawan yang menjadi pemilik perusahaan pemenang lelang diduga menggelembungkan anggaran proyek alat kesehatan ini. Oktober 2016, Majelis Hakim Tipikor Serang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara untuk Wawan.